keilmuan di dalam jurnal tersebut, kami akan klik, gitu ya. Nah, kalau tidak sesuai, maka langsung saja begitu ini, nggak menarik. Ini apalagi sudah masukkan referensinya panjang sekali ya sampai ke bawah. Seharusnya itu tidak dimasukkan, tapi beberapa poin saja. Nah, itu langsung rejection. Nah, langsung rejection. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan status jurnal, ya. Jadi indeksasi itu atau klasifikasi metrik itu adalah tujuan penting. Kalau artikel yang disubmit itu bagus, itu akan berdampak atau memiliki impact terhadap apa? Terhadap jurnal yang kami kelola, gitu ya, yang kami kelola. Sehingga apa? Sehingga begitu Bapak Ibu submission ke jurnal yang kami kelola, maka akan ngindeksnya akan jauh lebih mudah. Lalu yang selanjutnya adalah plagiarism checking. Plagiarism checking. Plagiarism checking ini dilakukan di tahap awal untuk melihat artikel ini original atau tidak. Bahkan saya pernah melakukan Turnitin itu tingkat kesamaannya itu di atas 50%. Berarti kan otomatis sudah plagiarisme banget. Itu tinggal mindahin doang gitu ya. Bahasanya Bu Sufi itu doang gitu. Mindahin doang dia tuh. Tinggal mengganti apa ya, afiliasinya mungkin ya, afiliasinya saja. Sehingga itu menjadi plagiarism checker. Lalu editor akan melihat standing dari author. Jadi makanya Bapak Ibu semakin banyak publikasi Bapak Ibu di misalnya di Scopus ya, di Google Scholar itu menjadi catatan penting juga bagi kami gitu ya. Maka popularity itu memiliki privilege dalam jurnal. Misalnya Pak Ahmad gitu ya, submission di jurnal kami. Saya copy nama Pak Ahmad, Ahmad Fawaz Gibran di Google Scholar. Pas saya search kok nggak ada namanya gitu ya, nggak ada nama. Ini kurang populer. Maka kami akan melihat lagi ke dalam, penelitiannya tidak menarik. Maka rejection gitu ya. Tapi begitu di copy namanya misalnya Bu Zainurah, Bu Zainurah, di copy di Google namanya ada gitu ya. Kemudian yang melakukan citasi pada artikel dia banyak juga. Nah, ini juga akan menjadi catatan. Lalu semua dokumen review dapat diakses. Ya, dapat diakses oleh asesor, akreditasi DT, Scopus, dan lain-lain. Nah, ini cara kerjanya. Lalu lanjutan, ini lanjutan saja. Nah, kejadian rejection. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi, silahkan. Iya, Pak Dokter, boleh saya izin bertanya lagi, Pak Dokter? Ya, silahkan, Bu Sandia. Ya, balik lagi ke teknik penulisan ya. Jadi Teknik kami penulisan. ya di semester 1 itu kan kemarin sudah mulai membuat contoh kita yang membuat tugas akhir itu di artikel ya. Ya, Nah, kami sudah langsung ke Mendeley ya, Pak Dokter ya. ya, Nah, yang lebih praktis itu karena kalau saya itu kan sebetulnya belajar dari teman-teman kelas ya. Karena memang kami jadi belum langsung mendapatkan bencana seperti itu. Jadi kami diajarin oleh teman-teman bagaimana langsung presentasi dari Mendeley gitu. Nah, untuk mempercepat, jadi saya itu memparafrase dulu, terus langsung langsung masukkan ke Mendeley. Jadi sedikit, 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 sedikit seperti itu. Nah, apakah teknik yang seperti tapi itu jadi langsung Mendeley ya. Jadi langsung ada body note-nya ya, gitu. langsung. Ya. Dan langsung ada apa namanya yang kayak itu apa? Pokoknya intinya sudah masuk. Nah, teknik itu apakah seperti itu? Jadi satu-satu. Jadi menulis satu, satu, satu setelah saya rancang semua ya apa yang mau saya tulis seperti itu. Nah, yang kedua, tadi kan Pak Dokter tuh menerangkan yang penting nama kita itu masuk dulu ke Google Scholar seperti itu ya. Ya. Nah, saya ada satu tulisan, cuman bentuknya proceeding ya waktu S1 itu kan syarat untuk apa namanya
ujian akhir itu memang proceeding. Apakah itu menjadi salah satu nilai? Hanya baru satu sih itu saja. Itu saja Pak Dokter ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Sadia. Untuk teknik pengutipan ya, baik menggunakan Mendeley, Zotero, dan seterusnya, sebenarnya itu kalau saya sarankan ya, secara keseluruhan dulu baru dimasukkan ya. Tapi ada orang yang merasa nyaman dimasukkan satu, 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 satu gitu ya. Kemudian diparafrase sesuai yang disampaikan Bu Sadia tadi. Itu satu ya jawaban. Yang kedua, terkait dengan apa tadi Bu? Proceeding bentuknya Proceeding. artikelnya Nah, ya. proceeding itu nilainya, kalau nilai angka kreditnya ya, nilai angka kreditnya sangat kecil ya. Kalau di artikel proceeding nasional, hanya 5 kalau tidak salah, 5 atau 10 angka kredit. Tapi kalau proceedingnya di jurnal internasional atau di jurnal internasional bereputasi tinggi, itu bisa 15 sampai 20 ya. Nah, adapun indeksasinya di Google Scholar ya, misalnya kita cek ya. Kita mau cek sama-sama nih misalnya, saya kasih contoh. Kita berangkat ke Google Scholar lagi. Google Scholar yang paling mudah untuk kita pelajari. Oke. Nah, oke. Oh, belum saya share, sorry. Nah, oke, profilnya, profil saya. Oh, sorry. Ini ada suara masuk. Bu Sadia, namanya siapa di Google Scholar? Kak dia aja. Sadia aja. Pakai aja. Enggak. Oh, Sadia. Yang mana? Implementasi model pembelajaran ya. Sadia, implementasi Model model pembelajaran pembatasan buta huruf. Di pembelajarannya. ya, ada ya. Di mana? Di Majelis Taklim Nurul Hikmah, Kampung Situ Unsal. Oh, nggak ada. Tapi paling tapi di atas saya Dok. Ini. Oh ini Pak paling atas Pak. Iya Pak. Oh Paling iya, atas. oke. Di STAI ya, Hal Hidayah. Oke. Betul. Saya kali hidayah. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita bisa ngelihat nih sebenarnya. Profilnya kita klik satu saja. Tetapi nggak ada profilnya. Kalau ini misalnya kita klik Ermaya, pasti dia akan menuju ke sini. Nah, kalau ke Sadia ini nggak muncul. Google Scholar-nya nggak ada. Kalau Wahidin ada gitu ya. Karena tulisannya belum ada citasi atau gimana Dok kalau gitu? Enggak, citasinya sudah ada dirujuk 12 kali. Nah, dirujuk 12 kali. Oke. Nah, ini belum ada Google Scholar-nya. Poin di schoolernya belum masuk mungkin ya. Ya, Belum terhitung kalau belum terhitung. Kalau mau lihat dia tuh terkoneksi atau tidak, arahkan kursornya ke penulisnya, kemudian diklik. Nah, nanti pasti akan muncul. Gitu ya. Ini Mohon maaf, jadi penyebabnya apa itu Pak Dokter? Saya sendiri nggak paham karena kan yang mengupload kan langsung dari STAI ya. Caranya kalau Ibu pingin tahu gitu ya, Google Scholar-nya sudah ada atau belum, ini Ibu masuk ke Google Gmail Ibu saja. Login pakai Gmail, kemudian ketikkan Google Scholar atau Google Cendekia. Lalu Ibu klik nih di sini Google Cendekia gitu ya. Ini kursornya nih saya arahkan ke sini, klik Google Cendekia. Nah, di sini ada profil saya gitu ya. Begitu Ibu sudah login menggunakan Gmail, klik profil saya. Nah, begitu profilnya diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, gitu. Ya. Nah, Ya paham. ini oke. Paham ya? Ya syukron Ustaz. Oke. Oh.